Semenjak kejadian tersebut, warga setempat merasa ketakutan dan khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Mereka lalu menjadi lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari. I was disgusted. I felt very bad for her that she had gone through this. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Aurora, Colorado, Amerika Serikat, tinggal sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 orang anak. Mereka dikenal sebagai keluarga yang sempurna dan sangat harmonis. Setiap harinya, kehidupan mereka diwarnai oleh kehangatan, canda tawa, dan kebersamaan yang erat. Pada tanggal 15 Januari tahun 1984, keluarga kecil tersebut menggelar pesta ulang tahun yang dihadiri oleh kerabat dekat. Acara itu berlangsung dengan sangat meriah dan semua yang hadir terlihat sangat menikmati momen tersebut. Ketika malam sudah mulai larut, pesta itu telah selesai dan satu persatu kerabat meninggalkan tempat tersebut. Setelah acara selesai, keluarga kecil itu kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Keesokan paginya, rumah keluarga tersebut masih terlihat sepi. Beberapa pintu dan jendela juga tertutup rapat seakan-akan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di kediaman itu. Bahkan selama seharian penuh, keluarga tersebut sama sekali tidak keluar rumah. Tak hanya itu saja, ketika malam telah tiba, keadaannya terlihat gelap gulita seperti tak berpenghuni. Kondisi seperti ini terus berlanjut selama 2 hari. Keluarga kecil itu bahkan tidak pergi bekerja ataupun ke sekolah. Lantas yang menjadi pertanyaan, kemana si pemilik rumah pergi dan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga tersebut? Karena sangat mencurigakan, salah satu anggota keluarga terdekat mendatangi kediaman tersebut untuk mengecek keadaan mereka. Setelah tiba di sana, sang kerabat melihat pintu garasi yang sedikit terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan mengamati setiap sudut tempat itu. Ketika sampai di tangga, sang kerabat dikejutkan oleh pemandangan yang sangat memprihatinkan. Ia melihat salah satu anggota keluarganya tergeletak di lantai dan digenangi oleh bercak-bercak merah. Sosok tersebut tak lain tak bukan adalah sang kepala keluarga yang bernama Bruce Bennett. Kondisi wajah dan pria itu dipenuhi oleh luka lebam yang sangat parah hingga membuatnya hampir sulit untuk dikenali. Keadaan tubuh Bruce juga tak kalah menyedihkan. Pria itu nampaknya telah mendapat serangan yang sangat barbarian. Sang kerabat yang melihat hal ini berteriak histeris dan berlari keluar rumah. Ia kemudian meminta tolong kepada tetangga sekitar dan menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Tak lama berselang, petugas kepolisian tiba di TKP dan segera menyusuri satu persatu ruangan di rumah itu. Saat masuk ke dalam kamar tidur utama, polisi menemukan tubuh seorang wanita dalam keadaan yang sangat mengerikan. Si wanita adalah istri dari Bruce yang bernama Debra Lynn Bennett. Putri sulung dari pasangan itu juga ditemukan dalam kondisi yang sama. Melissa yang kala itu masih berusia 8 tahun dalam posisi terbaring dan tertutup selimut di dalam kamarnya. Selain diserang secara barbarian, sang bocah juga mengalami pelecehan seksual. Bahkan petugas yang berada di sana sampai meneteskan air mata dan tak kuasa melihat keadaan bocah cantik tersebut. I was disgusted. I felt very bad for her that she had gone through this. Sementara itu, Vanessa, sang putri bungsu berusia 3 tahun ditemukan menangis kesakitan di dalam kamar mandi. Aparat kemudian membawa Bruce, Debra, dan kedua putrinya ke rumah sakit. Namun sayangnya, dari semua keluarga kecil tersebut, hanya sang putri bungsulah yang bisa diselamatkan.
Kejadian memilukan ini membuat warga sekitar menjadi gempar sekaligus iba pada keluarga Bruce. Pasalnya selama ini Bruce, Debra dan kedua anaknya dikenal sebagai keluarga baik-baik dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Mereka juga memiliki latar belakang yang baik dan ramah pada semua orang. Diketahui Bruce dan Debra pertama kali bertemu saat mereka berusia 14 tahun. Mereka lalu saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Setelah berstatus sebagai seorang suami, Bruce mendaftarkan diri menjadi anggota Angkatan Laut. Ia lalu menjabat sebagai analis sonar dan ditugaskan di pelabuhan Pearl Harbor. Pria itu pun mendapatkan gaji yang cukup besar dan mampu memberikan kehidupan yang layak untuk sang istri. Sementara itu, ketika sang suami pergi bekerja, Debra dengan setia menunggu di rumah dan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Singkat cerita, setelah beberapa tahun menikah, Bruce dan Debra dikaruniai dua putri yang sangat cantik. Kedua bocah itu tak lain tak bukan adalah Melissa dan Vanessa. Seiring berjalannya waktu, kehidupan keluarga Bruce terasa semakin bahagia. Karir sang pria kian melejit dan berhasil meningkatkan tingkat perekonomian keluarga kecilnya. Ia lalu membeli rumah yang berukuran lebih besar. Bruce juga berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan bisnis di bidang mebel. Meski keluarganya telah hidup serba berkecukupan, Bruce dan Debra tetap bersahaja dan tidak sombong. Pasangan ini juga dikenal sangat peduli pada orang-orang sekitar dan tidak memiliki musuh. Hal tersebut turut diungkapkan oleh salah satu teman Bruce. Si teman mengatakan bahwa Bruce adalah tipe pria terbaik yang pernah ia kenal. No way, Bruce is the best kind of guy you could know. There's no way you could have any kind of enemies like this. Kepergian keluarga Bruce tentu saja menyisakan kepedihan yang sangat mendalam bagi kerabat dan teman-teman dekatnya. Mereka juga merasa sangat iba kepada Vanessa. Bocah sekecil itu harus merasakan kehilangan dan menjadi saksi bisu atas peristiwa tragis yang menimpa keluarganya. Setelah tragedi tersebut, Vanessa menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tim medis telah melakukan serangkaian operasi di bagian kepala untuk menghilangkan pembengkakan dan pembekuan darah di bagian tersebut. Usai kondisinya mulai membaik, Vanessa dirawat oleh neneknya yang bernama Connie Bennett. Ia pun harus tumbuh dan melewati masa kecilnya tanpa kehangatan dan kasih sayang dari keluarga tercintanya. Dan setelah keadaannya membaik, sang balita juga harus menjalani terapi guna memulihkan rasa trauma dan ketakutan yang ia alami. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan di rumah keluarga Bruce. Mereka menerjunkan banyak tim dan mengumpulkan setiap barang bukti secara hati-hati. Dari hasil penyelidikan, petugas telah mengamankan sejumlah benda mulai dari sprei tempat tidur dan usapan noda merah yang berceceran di lantai. Polisi juga menemukan sebuah sajam yang diduga kuat digunakan untuk menyerang para korban. Namun, berdasarkan luka yang ada pada tubuh Bruce, Debra dan putrinya, cedera tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh benda tumpul seperti palu. Sehingga petugas masih terus mencari di mana lokasi benda itu berada. Selain itu, tepat di halaman rumah, mereka menemukan dompet milik Debra. Akan tetapi, dompet tersebut sudah kosong dan uang di dalamnya diduga telah dicuri oleh si pelaku. Temuan lain yang tak kalah mengejutkan adalah sepasang sepatu boot pria yang berlumuran noda merah. Namun anehnya, beberapa kerabat dekat korban mengatakan bahwa sepatu itu bukan milik Bruce. Bercak merah yang ada di benda tersebut juga tidak cocok dengan DNA pria tersebut. Lantas, siapa pemilik sepatu misterius itu dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Untuk mengetahui hal ini, petugas memeriksa DNA satu persatu kerabat dekat para korban untuk mencocokkannya dengan noda merah di sepatu itu. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang DNA-nya sesuai. Petugas juga tidak bisa melakukan pemeriksaan DNA secara lebih jauh karena keterbatasan teknologi. Pihak berwenang pun merasa kebingungan dan menghentikan penyelidikan ini untuk sementara waktu.
Di lain sisi, petugas sebenarnya masih terus mendalami kasus tersebut dan menghubungkannya dengan beberapa tindakan kriminal yang terjadi di kota Aurora. Perhatian petugas lalu tertuju pada peristiwa penyerangan serupa yang menimpa sepasang suami istri bernama Johnson dan Kimberly. Rumah mereka lokasinya tak jauh dari kediaman keluarga Bruce. Peristiwa itu terjadi saat larut malam dan rumah pasangan tersebut dalam kondisi gelap gulita. Kala itu, Kimberly tidur di kamarnya sedangkan Johnson sedang menyelesaikan pekerjaannya di ruangan lainnya. Di tengah kegelapan tersebut, Kimberly tiba-tiba diserang secara barbar oleh sosok misterius. Wanita itu pun mengerang kesakitan dan berteriak kencang memanggil suaminya. Karena ketakutan, si pelaku melarikan diri dan pergi meninggalkan Kimberly. Tak lama berselang, Johnson menghampiri sang istri dan membawanya ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, Kimberly menderita luka yang sangat parah di bagian wajah. Wanita tersebut juga kehilangan sejumlah uang yang ia simpan di dalam dompet. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sebuah palu di lokasi kejadian. Petugas pun menduga bahwa palu tersebut adalah benda yang sama yang digunakan untuk menyerang keluarga Bruce. Motif si pelaku juga hampir serupa, yaitu mencuri uang di dompet milik korbannya. Kejadian seperti ini tak berhenti sampai di situ saja. Beberapa hari berselang, pada tanggal 20 Januari tahun 1984, seorang wanita lansia bernama Patricia Smith melakukan aktivitas seperti biasanya. Di pagi itu, Patricia pergi mengantar kedua cucunya ke tempat penitipan anak. Ia lalu kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan kerjanya. Akan tetapi setelah tiba di kediamannya, Patricia tiba-tiba diserang secara bertubi-tubi oleh seseorang yang tidak dikenal. Akibat dari kejadian ini, wanita tersebut jatuh tersungkur ke lantai dan berlumuran noda merah. Keluarga Patricia baru mengetahui kejadian itu setelah korban tak kunjung mengangkat telepon dari mereka. Wanita lansia tersebut sempat dibawa ke rumah sakit. Luka yang dideritanya tergolong sangat berat dan nyawanya tidak dapat tertolong. Setelah serangkaian kejadian ini, polisi melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Uniknya, dari semua peristiwa tersebut, para korbannya mayoritas mengalami serangan benda tumpul di bagian kepala. Benda inilah yang diduga digunakan oleh si pelaku untuk menyerang korbannya. Dan karena peristiwa ini identik dengan palu, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai hammer king. Namun anehnya, meski sudah berulang kali dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan sidik jari pada benda tumpul itu. Sehingga sosok si pelaku masih menjadi misteri yang sangat sulit dipecahkan. Semenjak beberapa kejadian tersebut, warga setempat merasa ketakutan dan khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai upaya pencegahan, warga menerapkan sistem pengamanan yang lebih ketat di rumah mereka masing-masing. Warga juga lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan patroli rutin dan menerjunkan personil yang lebih banyak. Selang beberapa bulan kemudian, kota Aurora kembali berangsur-angsur kondusif dan tidak ada lagi kasus kejahatan seperti sebelumnya. Si pelaku nampaknya sudah mengetahui bahwa ia sedang diintai dan menjadi orang yang paling dicari-cari oleh aparat berwenang. Polisi bahkan melakukan penyelidikan yang lebih serius dan menyewa beberapa ahli untuk memecahkan teka-teki sosok si pelaku. Menurut beberapa ahli, sosok tersebut sepertinya berprofesi sebagai pekerja konstruksi. Hal ini dikarenakan palu dan sepatu boot yang biasa digunakan oleh para tukang ketika melakukan pekerjaannya. Penyidik lalu mengumpulkan para pimpinan proyek konstruksi di kota tersebut dan meminta mereka agar mengawasi gerak-gerik anak buahnya. Pengamatan tersebut pun berlangsung selama berbulan-bulan. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Polisi pun hampir putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana cara menemukan si pelaku.
Hari demi hari telah berlalu, 34 tahun telah berjalan. Selama itu pula, kasus ini belum berhasil terungkap dan masih menjadi tanda tanya besar. Kerabat dan keluarga korban juga masih menantikan kelanjutan dari penyelidikan ini, terutama orang tua Bruce Bennett. Setiap harinya, sang ibu berdoa agar pelaku yang telah menghabisi keluarga putranya bisa segera ditemukan. It's been my hope that before I die that I can take a look at whoever this monster is, and I don't want to know why, because there's no good in why, but I'd like to know who, so I'm hoping to find out something. Pada tahun 2018, akhirnya polisi berhasil menemukan terobosan baru untuk mengungkap kasus ini. Para ahli kembali melanjutkan penyelidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencari tahu silsilah DNA si pelaku. Beberapa minggu berselang, petugas berhasil menguak fakta bahwa sosok tersebut ternyata memiliki kecocokan dengan keluarga bermarga Ewing. Petugas pun bekerja dengan sangat keras dan menelusuri satu persatu seluruh warga kota Aurora yang memiliki nama tersebut. Akhirnya penyelidikan itu pun membuahkan hasil dan pada bulan Juli tahun 2018, aparat berwenang merilis informasi bahwa si pelaku bernama Alex Christopher Ewing. Pria ini lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1960 di negara Carolina Utara. Sejak masa remaja, Alex banyak melakukan perilaku menyimpang dan melampaui batas. Ia dikeluarkan dari sekolah karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Peristiwa itu membuat kehidupannya semakin kacau dan berantakan. Alex kerap keluar masuk penjara karena melakukan berbagai tindakan kriminal mulai dari pencurian, pembobolan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Setelah dibebaskan dari jeruji besi, ia pindah ke kota Aurora dan lokasinya tidak jauh dari kediaman para korban. Setelah melakukan semua kejahatannya, Alex pindah ke kota Kingman, Arizona. Di sana, ia kembali mengulangi tindakan kriminal yang sama seperti sebelumnya. Dan meski sempat bersembunyi dari kejaran polisi, pria itu berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, lagi-lagi, ia dibebaskan dan diizinkan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Alex tak lantas jera dan terus-menerus melakukan kejahatan yang sama. Bahkan, ia menggunakan bebatuan yang berukuran besar untuk melumpuhkan mangsanya. Setelah kejadian itu, ia ditahan di dalam jeruji besi untuk yang kesekian kalinya. Singkat cerita, pada tahun 2018, pria tersebut telah dibebaskan dan tinggal di kawasan Nevada. Kala itu, Alex sudah berkeluarga dan hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Polisi lalu menuju ke kediaman Alex untuk menginterogasinya terkait kasus keluarga Bruce dan 3 korban lain yang terjadi 34 tahun yang lalu. Setibanya di sana, petugas menunjukkan foto beberapa korban. Akan tetapi, Alex mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Pria itu juga menyampaikan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan kriminal pada tahun 1984 silam. Pihak berwenang kemudian menunjukkan bukti berupa DNA milik si pria yang ditemukan di rumah para korban. Fakta ini pun akhirnya membuat Alex mengakui semua perbuatannya. Pria itu lalu dibawa ke kantor polisi dan harus menjalani proses hukum selanjutnya. Selama persidangan berlangsung, kuasa hukum pelaku melakukan berbagai cara untuk membela kliennya. Sang pengacara juga mengatakan bahwa hasil pemeriksaan DNA yang telah dilakukan bisa saja salah dan terkontaminasi oleh sidik jari orang lain. Setelah berunding selama beberapa hari, hakim menyatakan bahwa Alex tetap bersalah atas penghilangan nyawa, pemerkosaan, dan perampokan. Si pria berdebah bodat itu lalu divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Vonis ini pun disambut bahagia oleh keluarga para korban. Di akhir persidangan itu, Connie sebagai perwakilan dari keluarga Bruce mengaku merasa lega dan puas pada keputusan hakim. Wanita lansia tersebut menyampaikan perasaannya ini dengan berlinang air mata. Di raut wajahnya yang sudah menua bisa terlihat kesedihan yang mendalam atas kepergian putra, menantu, dan juga cucunya. I just want to say I'm very happy that it's all over
been a long time waiting for this. Really happened with the prosecution team. They've really done a great job. Dari kasus ini kita bisa belajar, kegigihan untuk mencapai suatu tujuan adalah kunci kehidupan. Tak ada yang tak mungkin jika kita selalu berusaha. Dan tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap semangat, tetap berjuang, patuhi orang tua, dan jangan lupa skircap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.